Halo adik-adik sekolah minggu Gereja Kristus Bogor, apa kabar? Baik-baik semuanya kan? Nah, sudah siap belum memuji nama Tuhan Yesus? Udah siap kan semuanya? Yuk kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, kita harus selalu senantiasa berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memelihara kita sampai dengan hari ini. Nah, tadi pagi adik-adik kan bangun pagi tuh, bisa melihat matahari pagi, bisa menghirup udara segar, semuanya itu buat berkat daripada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai lagi kebaktian sekolah minggu ini, kita mau berdoa dulu bersama-sama ya. Yuk tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memelihara kami sampai dengan hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mau tolong kami supaya semuanya itu boleh menjadi berkat buat kami semua. Ajar kami juga untuk memuji nama Tuhan melalui mulut kami, hati kami, dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana sekolah minggunya di rumah? Masih tetap semangat kan? Nah adik-adik, walaupun adik-adik sekolah minggu di rumah, tapi Tuhan Yesus itu pasti juga menemani adik-adik. Jadi gak cuma ada di gereja doang loh, Tuhan Yesus itu ada juga di rumah dan yang pasti ada di hati kita semuanya. Nah, supaya kita lebih semangat lagi sekolah minggunya, yuk kita nyanyi lagu anak-anak sekolah minggu Gereja Kristus itu Yahud-Yahud semuanya. Kita berdiri, kita nyanyi lagu sekolah minggu paling Yahud.
sekarang kita siap-siap ya untuk dengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab dan mari kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Cici harap kalian sehat-sehat semuanya. Nah, sudah siap dengar firman Tuhan? Kalau udah siap, sebelumnya kita berdoa dulu. Kita lipat tangannya. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur dan terima kasih atas berkat pernyataan sabda Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, ajarkan kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ada atas diri hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa yang pernah lihat tukang sihir? Tukang sihir itu seperti tukang sulap. Kalau tukang sihir itu biasanya suka membuat hal-hal yang menakjubkan. Nah, dahulu juga sudah ada tuh tukang sihir. Dan bahkan di Alkitab itu juga udah ada cerita tukang sihir yang bertobat menerima Tuhan Yesus. Nah, tapi ada yang lebih besar, ada yang lebih hebat dari tukang sihir, murid Tuhan Yesus. Karena murid Tuhan Yesus ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Adik-adik mau tahu siapa namanya? Yuk kita buka Alkitab kita. Adik-adik udah siap Alkitabnya? Kalau kita siap, kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata,
Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan karena oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu peroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberitaan Roh Kudus menjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dan kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberikan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, murid Tuhan itu tidak sedikit, malah lebih banyak lagi. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satunya Filipus. Filipus pergi ke Samaria untuk memberitakan Injil. Simon adalah orang tukang sihir yang kaya, tetapi dia juga sudah mengikut Tuhan Yesus dan percaya sama Tuhan Yesus. Setelah dia mengikuti Filipus, juga melihat Roh Kudus yang Petrus dan Yohanes ajarkan, dia jadi ingin membeli, karena dia kaya, ingin membeli itu Roh Kudus, kekuatan itu. Dah, Petrus marah, Petrus tidak mengizinkan, dan akhirnya Petrus pun menasihati, juga memberi kabar kalau Roh Kudus itu tidak bisa dibeli. Akhirnya Simon pun juga menerima dan bertobat. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Kita belajar dari Filipus. Dia adalah orang yang giat dan semangat dalam menceritakan kabar Tuhan. Tuhan pun selalu menyertai Filipus. Dan banyak orang yang menjadi percaya, bertobat, serta mau dibaptis. Tuhan Yesus juga mau adik-adik melakukan hal yang sama. Dia mau kita semua menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Di saat seperti sekarang ini, virus corona di mana-mana, kita belajar, kita mengingatkan sama orang-orang yang dekat kita, supaya kita tidak takut apapun yang terjadi, karena Tuhan selalu menyertai kita. Baik sama om, tante, kita juga mengingatkan supaya untuk selalu berdoa. Biarpun om dan tante kehilangan pekerjaan, kita juga berdoa buat dokter, perawat yang merawat orang-orang sakit. Kita harus selalu saling mendoakan, harus
kita harus mencoba belajar berdoa. Kita yakin kalau Tuhan pasti memberi kita kuasa, memberi kita kebisa untuk belajar berdoa. Mau kan adik-adik jadi seperti Filipus yang Tuhan pakai untuk melayani dan memberkati orang lain? Kita berdoa sama-sama Tuhan, dan Tuhan Yesus pasti kasih kita kemampuan untuk kita melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan sedikit firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi sama-sama kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan tentang Filipus yang ada di Samaria, di mana Filipus selalu ditolong oleh Roh Kudus selama pelayanannya. Nah, sama halnya seperti juga Filipus yang selalu ditemani Roh Kudus, kita juga punya satu sobat yang setia, yang selalu menemani kita dimanapun kita berada. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi senang, di rumah, dimanapun berada, selalu sobat itu senantiasa menyertai kita. Mari kita nyanyikan lagu Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan minggu ini terambil dari Efesus 5 ayat 8b. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, dihafalin ya. Minggu depan pasti adik-adik juga harus ditanya nanti sama mama papahnya, apakah ayat hafalannya hafal atau enggak. Nah, kita tutup ibadah sekolah minggu ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh sama-sama beribadah sekolah minggu. Tuhan yang kiranya tolong hari-hari kami supaya kami boleh menggunakan hari-hari kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga mau pelihara mama, papa, adik-adik, cici-cici, koko-koko, dan semuanya juga guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan tolong berkati kami semuanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekian dulu ibadah sekolah minggu hari ini ya. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu ini kita membuat aktivitas kayak gini ya.
Ini contoh bahan-bahannya. Ada lem, stik es krim, pola bentuk bunga, lingkaran-lingkaran kecil untuk kelopak bunganya, dan lingkaran besar untuk menulis ayat hafalan. Gunting, bolpen. Pertama, kita mau tempelin lingkaran-lingkaran kecilnya sebagai kelopak di setiap ujung bunga-bunga besarnya ya. Nah, kayak gini. Setelah ditempel semua kelopaknya, lalu jangan lupa ditulis ayat hafalannya. Efesus 5 ayat 8b. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tempel di tengah, lalu jangan lupa kasih daun ya. Jadi deh aktivitas kita minggu ini. Selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa kalau sudah dibuat nanti difoto, dikirim ke gurunya masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.